Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Jumpa lagi ya dengan teknik pembudidayaan atau penanaman padi, tips-tips dan sharing lah kita bersama. Dan pagi hari ini kita akan cek ya teman-teman, tanaman saya beberapa atau setelah lebaran kemarin ya, itu asem-aseman lah, parah ya, tergolong parah. Dan sempat ada rumput yang sangat padat ya, jadi karena ditinggal lebaran dan airnya juga enggak stabil, jadi rumputnya banyak. Ditambah lagi hama yang tahun ini menyerang di tempat kami adalah tikus ya teman-teman ya, dan ini saya kira merebak atau terjadi di seluruh bagian di negara kita, khususnya di bidang pertanian atau lainnya ya, karena tikus ini masih banyak ya. Saya tunjukkan teman-teman bagaimana dampaknya ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi ciri-ciri yang bisa dilihat pertama itu daunnya yang atas tuh kuning teman-teman, kuning kayak gini, kayak kena sundep ya. Tapi setelah kita lihat ke bawah ya, itu kayak gini teman-teman ya, kelihatan ya, ini full menyerang sampai sana teman-teman ya. Bisa dilihat ini punya mas saya, samping saya ini punya saya ya, masih kecil karena baru berumur 30 hari. Nah ini yang punya mas saya ya, bisa dilihat teman-teman, satu rumpun yang sekitar 20 tuh tinggal 5, 4 kayak gitu. Kalau ini tanaman saya teman-teman ya, ini baru berumur 30 hari. Dan maaf ya teman-teman, ini karena kemarin sempat banyak rumput kemudian asam-asam, jadi tumbuhan ini tidak normal, warnanya kuning. Dan ini bekasnya masih ada teman-teman ya, yang tidak begitu banyak rumputnya itu yang parah, seperti itu. Jadi beda ya, kita bisa bandingkan ini yang tidak terlalu kena asam-asaman ya, tumbuhannya tinggi, anakannya banyak. Nah kalau yang ini ya, ini parah banget karena ini airnya tidak bisa terbuang ya, seperti ini teman-teman. Dan ini setelah kita berikan perlakuan yang kemarin ya, alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh. Nah pagi hari ini kita akan memberikan pupuk ya teman-teman, untuk agar ini nutrisinya bisa diserap dan padi ini segera bisa menyusul lebat seperti teman-teman yang lain. Dan ciri-cirinya apa ya, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, kita cabut saja. Kalau sudah ada kelihatan ya akarnya yang putih-putih ini teman-teman ya, berarti ini padi sudah sembuh lah, minimal sudah sembuh dari penyakit asam-asaman. Jadi akarnya sudah tidak kuning seperti kemarin, dia sudah, bentar ya, ini airnya memang sengaja tidak saya isi banyak teman-teman ya, karena memang agar tidak terlalu kena asam lagi. Jadi ini ya teman-teman, sudah warnanya sudah mulai putih, jadi ini sudah siap kita pupuk. Ini kemarin seperti di video sebelumnya teman-teman ya, kita langkah pertama kalau asam-asaman seperti ini, kita keringkan dulu lahannya ya. Setelah kita keringkan, airnya sudah masih lembab ya, itu baru kita spray dengan ZN-SO4 atau zinc ya. Jadi ini lihat teman-teman, sudah mulai hijau, sudah mulai sembuh ya teman-teman, alhamdulillah. Nah jadi setelah kita keringkan, baru kita kasih zinc sulfat ya, kita spray ya, bisa ditambahkan dengan insektisida ya, seperti itu. Nah kalau sudah seperti tadi, akarnya sudah mulai memutih ya, itu berarti dia sudah siap kita pupuk. Ini baru pemupukan kedua ya, karena memang
mau dipupuk kemarin saya tidak berani ya. Jangan dikasih urea teman-teman ya, karena urea itu tidak cocok, malah nanti malah menambah asam-asaman di tanaman padi, malah makin parah kalau di urea. Jadi sebaiknya kita berikan pupuk yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman itu. Nah, pupuk apa yang kita aplikasikan, kita belajar bersama ya teman-teman. Silakan nanti kalau ada komentar atau saran yang mungkin lebih jitu dari teman-teman semuanya. Ya ini ya teman-teman ya, pupuk yang kita berikan pada pagi hari ini wadahnya ya. Jadi sudah saya campur tadi pagi. Ini teman-teman ya, ini ada unsur pertama saya pakai ZA teman-teman ya, ZA granul yang impor, yang kalau di sini 3/50 kilo itu sekitar 300.000 ya. Kandungannya itu nitrogen dan S ya, N dan S. N-nya 21%, S-nya 24%. Jadi yang putih-putih besar ini. Kemudian yang hitam itu adalah TS atau impor ya, TS impor ya. Mereknya Postgrow. Ini punya Saprotan ya teman-teman, Postgrow, dengan kandungan fosfat, kalsium, silika, sulfur, boron, dan magnesium. Jadi cukup komplit teman-teman pupuk Postgrow ini ya. Jadi semuanya impor ya teman-teman ya. Dari yang ZA juga impor, yang Postgrow ini juga impor. Dan kenapa saya pakai pupuk fosfat teman-teman ya? Ini karena tanah saya masam ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau tanah masam itu kita kasih dengan fosfat. Kita perbanyak di fosfatnya. Kemudian saya pakai di sini selain ada kalsium dan silika juga untuk memperkuat perakaran juga. Ini tadi ada tambahan urea teman-teman ya, sedikit ya, sangat sedikit ya, karena ada sisa, baik kita buang ya nitrogennya, karena ini masih fase vegetatif, jadi tidak apa-apa seperti itu. Tapi yang paling banyak tadi adalah fosfatnya, karena emang tanah saya baru asam-asaman, jadi lebih baik jangan terlalu banyak menggunakan pupuk urea ketika setelah asam-asaman ya. Kalau udah sembuh total ya, misalkan itu mungkin pupuk ketiga nanti bisa ditambahkan lah. Itu ya. Cuma dan berikutnya nih rahasia saya teman-teman ya, padi saya itu ya, mohon maaf teman-teman ya, kalau tikus itu emang sudah banyak merajalela dan mungkin teman-teman ada yang dibunuh dan sebagainya. Tapi saya sudah punya ini ya, rumah burung hantu teman-teman ya, itu ya, dari rumah burung hantu itu metode alami yang kita gunakan. Selain itu saya juga berusaha secara fisik ya teman-teman mengendalikannya, itu menggunakan ini teman-teman. Kalau Anda lihat di taburan pupuk saya itu ada warna kecoklatan teman-teman ya, ini ya, ini butir-butiran gini ya, warna coklat itu. Ini adalah serbuk ketumbar teman-teman ya, ini serbuk ketumbar. Jadi ketumbarnya saya blender, kemudian saya campurkan dengan lahan sepertiga hektar itu sekitar 1 kilo kalau saya pakai ya. Apakah ada efeknya? Tidak, saya kira ya teman-teman, karena saya sudah biasa seperti ini. Ini kita taburkan. Kenapa? Karena kalau ini masih ada curah hujan, biasanya kan saya spray teman-teman, tapi ini saya tabur, karena kalau saya spray nanti takutnya larut teman-teman ya, larut kena air. Pak, apakah bisa dipakai perekat? Ya bisa, tapi kalau perekat itu karena kita menggunakan insek biasanya ya. Kalau inseknya panas, biasanya si permetrin nih ya, itu ya, itu padinya daunnya kuning, jarang saya pakai pelekat. Nah, kalau musim kemarau baru berani dispray, nggak apa-apa lah. Tapi kalau mau ditabur itu lebih bagus, karena asal airnya diam ya, ini insya Allah baunya sangat menyengat ya pupuk saya ini. Jadi bisa ya minimal mengusir ya, jadi tidak membunuh, memang tumbar ini hanya mengusir dia, seperti itu. Dan ini saya taburkan. Untuk dosisnya bebas teman-teman ya, semakin banyak saya kira tidak apa-apa, semakin baik, karena beberapa penelitian riset itu kumbar mengandung kalium, jadi bagus juga untuk tanaman sebenarnya. Tapi jangan lupa di blender ya teman-teman ya, di blender biar aura baunya itu, nutrisinya juga keluar, bau-baunya juga keluar, atau di seleb atau digiling gitu ya. Itu tips saya pagi hari ini untuk tanah masam.
untuk padi yang diserang hama tikus ya. Dan kita tetap berusaha, semoga hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.